apakah kita bisa meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengobati orang dengan air ludah kita? Hari ini adalah kemuliaan air liur atau air ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan air liur umat beliau. Ada 8 pembahasan untuk memecahkan masalah ini. Yang pertama, seburuk-buruk air liur adalah air liur anjing. Saking jeleknya air liur anjing, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab." Sucinya ember yang berisi air bila ada anjing menjilat, maka harus dicuci 7 kali dan permulaannya dengan tanah. Tidak ada cara lain untuk mensucikan ember yang kena air liur anjing kecuali dengan cara yang ini. Nah, orang barat ternyata punya hubungan yang sangat dekat dengan anjing. Mereka dekap anjing, kemana-mana bersama anjing. Yang punya renang, anjing juga ikut renang. Tidak sedikit tuannya dan anjing tidur bareng. Dan orang barat tidak risih tubuhnya dijilat-jilat oleh anjing. Sementara barat mempersepsikan kucing sebagai binatang yang kotor. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, ketika hadis jilatan anjing dicantumkan, maka di bawahnya ditampilkan tentang status air liur kucing. Maka di situ ada hadis, Su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil hirrah. Rasulullah ditanya tentang status air liur kucing. Maka innaha laisat binajasin, air liur kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, kucing adalah binatang yang bebas berkeliaran masuk keluar rumah kalian. Berarti kucing persepsinya negatif, ternyata air liurnya tidak najis, sah masuk keluar rumah kita. Bahkan kalau Bapak perhatikan, ketika si kucing sedang duduk santai, biasanya kucing ini menjilat-jilat tubuhnya, berarti air liurnya mengandung zat untuk membunuh penyakit. Setelah hadis ini dicantumkan, di bawahnya dicantumkan lagi status air liur unta. Ketika Amru bin Kharijah memegang tali kekang unta, Rasulullah sedang ceramah di atas unta di Mina di hadapan 100.000 jamaah haji yang sudah melempar jumrah. Maka Amru bin Kharijah memegang unta itu dan mengatakan, walu'abuha yasilu ala katifi, sementara air liur unta itu menetes membasahi pundakku. Akhirnya disimpulkan para ulama, unta air liurnya tidak najis. Ketika unta adalah binatang yang dagingnya halal dimakan, berarti semua binatang yang dagingnya halal dimakan sudah otomatis air liurnya tidak najis. Masalah pertama selesai. Masalah kedua, kalau tadi sejelek-jelek air liur adalah air liur Rasulullah, air liur anjing, maka semulia-mulia air liur atau air ludah adalah air ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bertabaruk, kita bisa mengambil berkahnya, atau orang Jawa sering menyebut kita bisa ngalap berkah kepada
ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba saya belok sedikit. Apa yang bisa kita ambil keberkahan? Satu, kita bisa mengambil keberkahan dari tempat. Jadi tempat kita datangi untuk kita ambil berkahnya. Seperti apa? Sofa, Marwa, Musdalifah, Mina, Arafah, atau di depan Ka'bah Multazam, atau ketika kita berada di Masjid Nabawi, di sana ada Raudhah. Kita datangi tempat-tempat itu supaya kita mendapatkan keberkahan. Salah satu keberkahan ketika kita berada di Masjidil Haram, maka 1 rakaat dilipat gandakan menjadi 100.000 rakaat. 1, mengambil berkah dari tempat. 2, mengambil berkah dari waktu antara adzan dan iqamat ketika hujan turun. Detik-detik menjelang adzan maghrib sebelum berbuka. Akhir-akhir waktu asar pada hari Jumat. Atau kita mengambil keberkahan dari malam Lailatul Qadar dengan harapan saya beribadah di malam hari ini, maka saya akan mendapatkan pahala seolah-olah beribadah selama 1000 bulan. 2. 3, bertabaruk kepada makanan dan minuman. Kalau Bapak membaca Quran, membaca hadis, di situ ada makanan, di situ disantumkan minuman, silahkan ambil, silahkan makan, karena semua makanan dan minuman yang dicantumkan dalam Quran dan hadis itu semuanya mengandung berkah. Seperti kurma, nakhlah, seperti buah delima, seperti air zam-zam, minyak zaitun, apalagi pisang di surat Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Urjun al qadim adalah pisang yang ada di tandannya. Termasuk anggur. Anggur disebut-sebut dalam Al-Quran. Maka silahkan kalau bapak-bapak ada tamu silahkan dianggurin. Maksudnya disuguhi buah anggur. Itu buah. Makanan yang ada dalam Quran. Berapa tadi? Keempat, mengambil keberkahan dari zat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengambil keberkahan dari zat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, tanggal 10 Dzulhijjah Rasulullah mencukur rambut. Begitu sudah gundul, rambut terkumpul, Abu Thalhah dipanggil, ya Aba Thalhata iksimhu bainan nas. Wahai Abu Thalhah, bagikan rambutku ini kepada seluruh manusia yang ada di Mina ini. Maka kalau Bapak sempat hidup saat itu mendapat rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka rambut Rasulullah bisa dimasukkan ke dalam gelas, diisi air, kemudian airnya diminum. Berarti saya sedang mengambil berkah kepada zat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk air ludah. Air ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Pada perang Khaybar Rasulullah berkata, mana Ali bin Abi Thalib? Seluruh sahabat menjawab, huwa yastaki ainaihi. Ya Rasulullah, dia sedang sakit mata. Panggil dia kemari. Fabasuqa fi ainihi fabara'a ka'allam yakun bihi wajaun. Akhirnya Rasulullah mengolesi mata dari Ali bin Abi Thalib dengan air ludah. Ali pun sembuh seolah-olah belum ada penyakit sebelumnya. Termasuk air ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengandung keberkahan ketika pasangan Abu Thalhah dan Ummu Sulaim punya anak, lahir, si bayi yang baru lahir dibawa ke hadapan Rasulullah, diberi nama dengan nama Abdullah. Kemudian Rasulullah mengambil sebutir kurma, beliau kunyah-kunyah, dan ini disebut dengan tahnik. Ketika kurma dan ludah beliau sudah bercampur menjadi satu, akhirnya dioles-oles di mulut si bayi. Pertanyaannya, apakah kita bisa meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengobati orang dengan air ludah kita? Jawabannya bisa. Contoh di Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha diajari oleh Rasulullah untuk menyembuhkan penyakit. Mungkin kita menengok orang yang sakit, jari telunjuk dibasahi dengan air ludah, kemudian ditempel di tanah. Berarti di jari telunjuk ini ada air ludah dan tanah. Setelah itu tempelkan di tubuh yang sakit. Bapak sakitnya apa? Kepala, berarti kepala yang ditempel. Setelah itu membaca Bismillahi dengan menyebut nama Allah, turbatu ardina, tanah yang berasal dari bumi yang kami injak, biriqati ba'dina, yang sudah bercampur dengan air liur kami, yusfa syakimuna, kami berharap penyakit ini sembuh, biidni rabbina, dengan seizin Rabb kami. Berarti Rasulullah mengobati Ali dengan air ludahnya, maka air ludah kita juga bisa digunakan untuk menjadikan obat bagi orang yang sakit. Mungkin bapak-bapak yang seusia saya pernah mengalami dulu kalau ririwit, hareeng, ngagibrig, apa bahasa Betawinya, panas dingin, kita tidak dibawa ke dokter, ternyata oleh ibu kita apa? Diolesi tubuh kita sambil baca sholawat, sambil baca Al-Fatihah. Itu cara yang benar. Jadi air ludah bisa dijadikan sarana sebagai pengobatan, sebagaimana Rasulullah mengobati Ali bin Abi Thalib dengan air ludahnya. Baik, ini berpacu dengan adzan Isya, Pak. Kemudian masalah keempat berkenaan dengan air ludah. Ketika ludah itu berfungsi sebagai pengobatan, ternyata ludah juga bisa dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebencian. Air ludah kadang-kadang sebagai ungkapan kebencian. Contohnya, seorang wanita bernama Jamilah, dan memang dia cantik, punya suami bernama Qais. Suatu hari si Jamilah datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, inna Qaisan ma'aibu alaihi fi khuluqin waladinin. Qais suami saya tidak ragu akhlak dan agamanya. Nah, di sini si istri mengatakan akhlak dan agama. Berarti bapak-bapak tidak hanya kuat agama, tapi harus kuat akhlak. Jangan hanya mengandalkan sholat berjamaah tepat waktu di masjid, jenggotnya panjang, tablik akbar kalau Allahu Akbar paling kenceng, itu berarti agamanya bagus. Tapi jangan lupa akhlaknya juga bagus. Inilah yang ada pada Qais. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tapi ya Rasulullah, saya tidak ingin melakukan kekufuran dalam Islam, karena Islam memerintahkan istri cinta, bakti, setia, berkhidmat pada suami. Saya tidak cinta.
Jadi si Jamilah tidak ada rasa cinta kepada suaminya. Kenapa? Innahu kana rajulan damiman. Suami saya adalah laki-laki, damim itu sudah pendek, wajahnya menyeramkan. Laula makhafatullahi labasaqtu wajahu, seandainya aku tidak ingat sama Allah, nyaris muka suami itu akan saya ludahi. Berarti agama akhlaknya bagus, cuma secara fisik saya tidak cinta. Sangat buruk wajahnya. Seandainya tidak ingat kepada Allah, hampir saja wajah suamiku itu aku ludahi. Akhirnya Rasulullah paham, berarti wanita ini ingin pisah dari suami. Berarti tuntutan cerai ada dari pihak istri. Kalau istri yang menuntut, berarti bukan tolak tapi hulu. Kalau hulu, maka berlaku kaidah aturiddina alaihi hadiqatahu. Mau tidak kamu mengembalikan mahar berupa kebun kepada suamimu? Baik ya Rasulullah. Ini apa Pak ini? Ceramah sambil makan. Oh, baru surat Yasin tadi, alhamdulillah. Surat Yasin kal urjunil qadim, pisang yang masih ada di tandan. Ini sudah copot semuanya, Pak. Nah, nggak apa-apa. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Sebentar, sampai mana tadi? Nah, akhirnya ya Qais akbilil hadiqata wa tallikha tatliqatan, wahai Qais, terima kembali kebun ini dan jatuhkan talak satu buat istrimu. Jadi ludah kadang-kadang bisa dijadikan sarana sebagai ekspresi tidak suka kepada pihak lain. Kemudian selanjutnya, ludah juga bisa dijadikan sarana sebagai tamsil. Ludah bisa dijadikan sarana sebagai tamsil, perumpamaan. Inilah yang terjadi pada diri Aisyah ketika mengomentari salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, saya tanya, istri Rasulullah yang tubuhnya pendek siapa? Atau yang tinggi dulu aja? Tubuhnya tinggi. Yang bisa jawab boleh ngambil pisang. Yang tinggi, besar, tubuhnya seperti bapaknya, berarti Hafsah, anak Umar bin Khattab. Yang pendek itu adalah secara garis nasab sampai Nabi Harun alaihissalam, yaitu Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Nah, suatu hari satu kata keluar dari mulut Aisyah mengejek Sofiyah dengan qasirah, si pendek. Satu kata, si pendek. Di Riyadhus Shalihin ada di bab umur al-manha anha, bab perkara-perkara yang dilarang. Ternyata Rasulullah mengatakan, satu kata keluar dari mulutmu, setelah itu kalau kamu meludah di laut, maka lamazastahu, air ludahmu akan membuat seluruh air laut di dunia ini akan tercemar. Itu gambaran dosa orang yang mengomentari fisik orang lain. Berarti air ludah bisa dijadikan sarana sebagai tamsil, gambaran. Kemudian hari-hari ini air ludah itu juga dimanfaatkan oleh orang-orang jil dan semacamnya untuk mengkritik reaksi umat Islam ketika marah di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina. Ketika di Prancis kasus penghinaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Muncullah orang-orang jil membela so humanis, nah, kalau bahasa kita mengatakan kenapa umat Islam emosi, kenapa perlu marah, Rasulullah dihina. Dulu Rasulullah itu biasa dihina dan ternyata memaafkan. Akhirnya ditampilkan riwayat Rasulullah kalau pergi ke masjid ada orang yang suka meludahi beliau. Suatu hari Rasulullah tidak dapat ludah dari orang itu karena orang itu tidak ada. Beliau bertanya-tanya dan para sahabat mengatakan dia sedang sakit. Siapa yang menengok pertama kali? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata riwayat ini hadis rawahu wallahu a'lam bissawab. Gak jelas dari mana asal usulnya. Atau kalau bahasa Bekasinya hadis ilegal. Gak ada itu Pak, itu hadis palsu. Termasuk orang buta yang disuapi oleh Rasulullah, tapi orang itu selalu mencaci maki Rasulullah. Suatu hari Rasulullah tidak hadir menyuapi orang ini, yang menyuapi adalah Abu Bakar. Loh, kok cara menyuapinya berbeda dengan yang kemarin? Itu juga hadis palsu. Hati-hati Bapak-bapak dengan hadis palsu, karena Rasulullah mengingatkan man qala alayya wa lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Berani mengatakan ini sabdaku padahal aku belum pernah bersabda dengan kalimat itu, falyatabawa, maka silahkan duduk maq'adahu minan nar, kursinya yang ada di neraka. Berarti bukan perkara ringan. Baik. Kemudian berkenaan dengan ludah, ada pelanggaran-pelanggaran berkenaan dengan ludah. Di antaranya di kitab Bulughul Maram Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqu alla inaini, hati-hati kepada dua orang yang dilaknat, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim, orang yang buang kotoran di jalan yang biasa dilalui oleh manusia atau di bawah pohon di mana manusia duduk di situ. Termasuk kotoran yang keluar dari depan atau belakang. Termasuk ingus, termasuk ludah. Siapa yang melaknat? Satu Allah, dua malaikat, dan kita sebagai manusia yang terganggu dengan kotoran itu. Contoh, misalnya saya mau naik kereta, sambil menunggu kereta biasanya kita duduk. Sering saya tidak jadi duduk di situ karena di bawahnya ada ludah. Maka hak bagi kita untuk mengucapkan laknatullahi alaihi, semoga Allah melaknatnya. Sebagaimana dia telah mengusik kenyamanan saya untuk duduk, maka saya diberi hak untuk mengucapkan laknat buat orang ini. Dari sini berarti mendoakan sesama muslim tidak selamanya identik mendoakan yang baik-baik. Terkadang sesama muslim kita berikan doa-doa yang buruk. Apakah mungkin terjadi dari lisan Rasulullah atau dari lisan para sahabat? Oh, banyak. Saya beri contoh. Tidak selamanya para sahabat itu mendoakan orang lain dengan doa yang bagus. Kadang-kadang doanya jelek. Contoh, Rasulullah memberikan kaidah, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati doa orang terdolimi, karena tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Doa orang terdolimi pasti mustajab. Imam Suyuti menambahkan, meskipun yang berdoa adalah orang kafir. Jadi muslim mengganggu si kafir, kafir minta kepada Allah,
maka doa si kafir akan dikabulkan. Nah, sekarang contoh muslim mendoakan jelek sesama muslim. Misalnya sahabat satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaid, punya sebidang rumah. Ada perempuan tukang nyerobot tanah, mengklaim ini rumah saya. Sa'id bin Zaid tidak terima sehingga diadukan ke pengadilan. Ternyata pengadilan memenangkan si wanita ini yang bernama Afra. Berarti Sa'id bin Zaid harus rela keluar dari rumah itu. Ketika dia keluar, dia mengangkat kedua tangan dan berdoa, Allahumma a'mi basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, butakan mata si Afra ini dan matikan dia di tanahku yang hari ini dia serobot. Afra itu muslimah, karena dia menyerobot tanah, maka Sa'id bin Zaid menggunakan hadis tadi untuk mendoakan jelek kepada si penyerobot tanahnya. Betul. Beberapa hari kemudian si Afra buta, taltamisul jadra, meraba-raba dinding, akhirnya terperosok ke dalam sumur yang ada di rumah Sa'id bin Zaid. Wa kana qabruha, dan sumur itulah yang akan menjadi kubur wanita itu, karena tidak ada satupun orang yang mau menolong si wanita ini. Baik. Kemudian pelanggaran ludah selanjutnya adalah mantafala kibalal kiblah, siapa yang meludah ke arah kiblat, wa tafluhu yaumal qiyamati ala wajhihi, maka pada hari kiamat air ludah itu akan Allah campakkan di wajahnya. Berarti pastikan jangan meludah ke arah kiblat. Kalau membelakangi boleh. Kalau di Indonesia berarti utara atau selatan atau timur. Menghadap ke arah kiblat tidak diperkenankan. Baik, kemudian berkenaan dengan air ludah, terakhir nanti bapak-bapak akan masuk surga, maka nafsu makan kita 30 kali lipat, nafsu makan, minum, hubungan badan. Rasulullah bersabda, ahlul jannati ya'kuluna wa yashrabuna wa la yataghawwatun. Penghuni surga makan dan minum tapi mereka tidak BAB. Wala yabulun, mereka tidak akan kencing. Wala yaftulun, mereka tidak akan mengeluarkan air ludah. Wala yabzukun, air ludah termasuk ingus. Kalau toh mereka makan, efek dari makan itu jusyaun. Sebentar, jusyaun itu terjemahan Bekasinya, kalau habis makan itu apa Pak? Sendawa. Oh ya, sendawa. Jadi efek dari makan itu sendawa, karihil mis, aromanya seperti minyak kesturi. Nah, kalau Bapak di dunia makan, kalau yang dimakan pisang, yang keluar adalah pisang. Kalau yang dimakan jengkol, berarti yang keluar aromanya juga jengkol. Tergantung apa yang kita makan. Alhamdulillah, 8 masalah berkenaan dengan air ludah sudah kita bahas. Insya Allah cukup dan akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya persilahkan seputar kajian atau di luar pembahasan. Yang bertanya saya doakan semoga tidak kena corona. Ayo.